Pernahkah kalian melihat keluarga seharmonis ini? Pria ini bernama Vijay, dan ini istrinya, ia bernama Nandini. Mereka memiliki 2 orang anak. Si cantik ini bernama Anju, sedangkan si bungsu, bernama Anu. Saat ini, mereka sedang jalan-jalan. Vijay yang sangat menyayangi keluarga kecilnya, tak tega mendengar keluhan istrinya. Nandini selalu mengeluhkan kesibukan suaminya, yang jarang meluangkan waktu untuk keluarga. Di saat mereka sedang makan, Anju memohon persetujuan kepada ayahnya, agar mengizinkannya untuk mengikuti perkemahan yang diadakan oleh pihak sekolah. Tentu saja Vijay mengizinkannya, sebab Vijay sangat menyayangi Anju. Vijay tidak pernah mengekang keluarganya, selama kegiatan tersebut bersifat positif. Singkat cerita, Anju pun mengikuti perkemahan itu. Ia merasa risih dengan kelakuan Sam, si pria tengil yang selalu mengejarnya. Apalagi di acara itu, Sam selalu merekam Anju. Anju jadi merasa tak nyaman karena kelakuannya. Sedangkan di tempat lain, Vijay yang sedang berkunjung ke rumah mertuanya, mendapat kabar dari adik iparnya, bahwa tambang batu yang dikeluhkan oleh warga berhasil ditutup oleh kelompoknya. Dan ketika Vijay sedang di kantor, saat ia hendak makan di warung Pak Martin, ia dikenalkan oleh Pak Martin dengan kontraktor bangunan kantor polisi baru. Kontraktor itu bernama Rane. Tempat kerja Vijay bersebelahan dengan kantor polisi lama. Warung Pak Martin juga berada di dekat kantor Vijay. Dan kantor polisi baru yang sedang dibangun, berada di seberang jalan. Vijay terbiasa makan di situ. Beberapa polisi juga sering makan di warungnya Pak Martin. Namun ada satu polisi yang tak pernah bayar, polisi itu bernama Gaitonde. Ketika Pak Martin meminta bayaran, Gaitonde malah memarahi Pak Martin. Gaitonde beralibi, bahwa dia sudah memberikan untung kepada Pak Martin, karena para kontraktor bangunan kantor polisi baru, selalu makan di tempatnya. Karena tak tahan melihat kelakuan buruknya Gaitonde, Vijay melaporkannya kepada Inspektur Sawan, yang merupakan atasannya Gaitonde. Sejak itulah, Gaitonde menjadi benci kepada Vijay. Singkat cerita, ketika Vijay berada di rumah, ia menyempatkan diri membuat kompos. Saat ia sedang membuat lobang, istrinya Nandini memberitahukan bahwa, tanggal 2 nanti akan ada tokoh agama yang akan berceramah di kota Panji. Tokoh agama itu sangat terkenal. Beliau bernama Swami, dan Nandini memohon agar mereka semua menghadirinya. Tak lama kemudian, Anu dan Anju juga menghampiri ayah dan ibunya. Anju menceritakan tentang keseruan perkemahan kemarin. Anju juga menceritakan kelakuan Sam si pria tengil yang suka merekamnya. Keesokan paginya, Vijay membela Rane yang sedang dimarahi oleh Gaitonde. Lagi-lagi, si polisi korup itu dilaporkan kepada atasannya, karena kelakuan buruknya kepada para kontraktor. Alhasil, kebencian Gaitonde kepada Vijay pun semakin meradang. Keesokan paginya, Anju yang hendak pulang dari pasar, dihampiri oleh Sam. Sam memperlihatkan video Anju yang ia rekam saat Anju sedang mandi. Sam mengancam akan menyebarkan video itu, apabila Anju tidak menuruti semua keinginannya. Anju menjadi ketakutan. Sebelum pergi, Sam mengatakan akan mendatangi Anju di belakang rumahnya. Anju harus menemuinya seorang diri. Jika tidak, maka Sam akan menyebarkan video itu ke semua media. Siang telah berlalu, malam pun tiba. Vijay yang terjebak oleh derasnya hujan, terpaksa menginap di kantor. Sedangkan di rumahnya, ada tamu tak diundang. Anju yang disuruh oleh Sam agar menemuinya di belakang rumah, tidak mengindahkan perintahnya. Sehingga Sam marah, dan maksa masuk ke dalam. Di dalam rumah, Anju yang ditemani oleh Nandini, bertekuk lutut memohon agar Sam menghapus videonya dan tidak menyebarkannya. Sam bersedia untuk tidak menyebarkan video itu, asalkan Nandini dan Anju bersedia melakukan apapun yang ia mau. Setelah pagi, Vijay langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia dikejutkan oleh anak dan istrinya yang sedang dalam ketakutan. Vijay bertanya kepada Nandini, apa yang terjadi. Kemudian Nandini pun menceritakan semua kejadiannya. Saat itu, Sam terus memaksa dan mengancam akan menyebarkan video itu. Kemudian, Anju yang dalam keadaan panik, mengambil tongkat besi dan berniat memukul HP-nya Sam. Tapi ternyata, bagian belakang kepala Sam lah yang terkena pukulan besi itu. Setelah Sam terjatuh, Anju langsung memukul HP Sam sampai hancur. Setelah diperiksa, ternyata Sam terluka parah, dan meninggal. Anju yang panik, mencoba menelpon ayahnya, tapi tak diangkat. Kemudian, Nandini berinisiatif mengubur jasad Sam di lubang galian kompos yang kemarin dibuat oleh Vijay. Dan ketika mereka berdua menguburkan jasad Sam, Anu melihat kejadian itu.
Vijay berusaha menenangkan keluarganya agar tidak panik. Ia berjanji akan melindungi mereka. Kemudian, Vijay menyuruh mereka agar membersihkan TKP. Saat Anju hendak mengambil SIM card, Vijay mencegahnya. Vijay teringat satu film yang pernah ia tonton, bahwa polisi bisa melacak kartu SIM, apabila HP-nya tetap aktif. Vijay menyuruh keluarganya agar tidak kemana-mana. Sedangkan ia akan pergi membawa mobil Sam. Dan sialnya, si polisi korup itu berada di dekat situ. Saat Vijay hendak memasuki mobil Sam, alarm mobil itu berbunyi. Gaitende sekilas melihat orang yang mirip dengan Vijay, memasuki mobil berwarna kuning. Dalam perjalanan, Vijay melihat spanduk penceramah yang pernah dikatakan oleh istrinya. Kemudian ia membeli sebuah handphone untuk mengaktifkan kartu SIM itu. Lalu ia melemparkan handphone itu ke sebuah truk yang akan pergi jauh. Kemudian, Vijay teringat kepada adik iparnya yang mengatakan bahwa tambang batu yang meresahkan warga itu sudah ditutup. Lalu ia mendatangi tempat itu, dan menenggelamkan mobil Sam ke danau. Setelah itu ia langsung pergi ke kantornya. Ia mengatakan kepada karyawannya, akan pergi ke kota Panji selama 2 hari, untuk menghadiri penceramah suami. Saat Vijay sudah kembali ke rumah, ia menasehati anak dan istrinya agar tidak memperlihatkan wajah cemas dan takut. Dan jika ada yang bertanya mereka mau kemana, maka jawabannya hanya satu, yaitu akan menghadiri ceramah suami. Istrinya mengatakan, kalau ternyata, ibu Sam adalah seorang polisi. Dan ayahnya seorang pengusaha kaya raya. Saat ini, mereka sedang cemas, karena anaknya sudah beberapa hari belum pulang. Kemudian, Vijay dan keluarganya bergegas ke kota Panji, untuk menghadiri ceramah suami, yang diadakan pada tanggal 2. Tapi acara itu sudah selesai kemarin, pada hari Sabtu. Dan sekarang hari Senin, sudah masuk tanggal 4. Mereka menginap 1 malam di kota Panji. Vijay membawa keluarganya jalan-jalan, belanja, dan nonton bioskop. Keesokan harinya, mereka pun pulang ke rumah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Nandini dan Anju masih saja merasa ketakutan. Apalagi setelah melihat kuburannya Sam di halaman rumah. Vijay kembali mengingatkan mereka agar menghilangkan rasa takut. Mereka harus bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Selain itu, Vijay juga meminta semua nota pembelian barang apapun, saat di kota Panji kemarin. Saat Inspektur Sawan hendak menemui Vijay, Nandini dan Anju menjadi gugup dan ketakutan. Padahal, polisi belum mendapat laporan dan berita apapun tentang Sam. Inspektur Sawan menghampiri Vijay, hanya karena mereka sudah saling mengenal. Scene beralih ke ibunya Sam. Ia mulai mengkhawatirkan anaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian ia menghubungi Cybercell untuk melacak handphonenya Sam. Tim Cyber menjelaskan dengan detail. Dari mulai Sam berada di Goa sampai ke Kancipura. Hingga teleponnya mati, dan kemudian hidup kembali dengan handphone yang berbeda. Kemudian Mira bergegas ke lokasi tambang batu. Sebab, ia mendapat kabar bahwa, ada mobil berwarna kuning yang tenggelam di danau. Dan benar saja, mobil itu adalah mobilnya Sam. Orang tua Sam terus berupaya mencari keberadaan Sam yang sudah 3 minggu belum pulang. Mereka berfirasat bahwa telah terjadi sesuatu kepada anaknya. Kemudian Mira menyebarkan berita itu ke Kapolsek terdekat. Di antaranya adalah Polsek Pondolin tempat Gaitende bertugas. Gaitende yang melihat foto mobil Sam berwarna kuning, langsung teringat kepada Vijay. Sebab, beberapa hari yang lalu, ia melihat orang yang mirip dengan Vijay mengendarai mobil itu. Gaitende yang memang benci kepada Vijay, langsung pergi ke warung Pak Martin. Awalnya ia mengetes Vijay dengan cara memalak salah satu pengunjung. Vijay tak bereaksi seperti biasanya. Artinya saat ini Vijay sedang ada masalah pribadi. Kemudian, Gaitende mencoba membahas mobil Sam yang berwarna kuning. Bahasa tubuh Vijay yang merasa tak nyaman, dapat dilihat oleh Gaitende. Dan Gaitende meyakini 100%, bahwa Vijay terlibat atas hilangnya Sam. Karena merasa yakin Vijay lah pelakunya, Gaitende langsung melaporkannya kepada Inspektur Sawan. Gaitende mengatakan, bahwa ia melihat Vijay memasuki mobil warna kuning, saat ia memverifikasi paspor milik Pak Salvis. Dan Pak Salvis juga melihat mobil itu. Vijay kembali mengingatkan anak dan istrinya, agar tak merubah pernyataan apabila nanti ditanya oleh polisi. Sebab, ia merasa yakin bahwa polisi akan menginterogasi mereka. Supaya tidak ketahuan, Vijay menyuruh anak-anaknya memberikan jawaban yang sedikit berbeda.
Vijay terus melatih anak dan istrinya, agar mereka tak gugup jika nanti berhadapan dengan polisi. Vijay juga menegaskan kepada Nandini, bahwa anak dan istrinya tak bersalah. Maka dari itu, Vijay mengajak mereka untuk berjuang. Sedangkan di tempat lain, polisi mendatangi Pak Salvis yang waktu itu, juga melihat mobil berwarna kuning bersama Gaitende. Akan tetapi, Pak Salvis tak yakin bahwa yang dilihatnya adalah Vijay. Sebab, ia melihatnya hanya sekilas. Setelah itu, polisi mendapat informasi bahwa Anju dan Sam pernah ikut perkemahan bersama. Selain itu, polisi juga mendapatkan data bahwa Anju adalah anak angkatnya Vijay yang ia temukan di tempat sampah saat Anju masih bayi. Pak Prabu yang merupakan kepala Kapolsek, merasa yakin bahwa Vijay adalah orang baik. Kemudian ia mempertanyakan kembali tentang tuduhan Gaitende kepada Vijay. Gaitende yang merasa yakin 100%, tetap ngotot dan meyakinkan Pak Prabu, bahwa Vijay adalah pelakunya. Kemudian polisi bergegas menemui Anju di sekolah. Awalnya Anju merasa takut melihat polisi. Tapi kemudian ia teringat kepada pesan ayahnya bahwa, ketakutan adalah bukti yang paling kuat. Oleh sebab itu ia harus membuang rasa takut itu. Anju memang mengenal Sam, tapi ia jangan sesekali menyebutkan bahwa Sam pernah ke rumahnya. Dengan didampingi kepala sekolah, Anju ditanya apakah ia bertemu dengan Sam pada tanggal 2 Oktober. Anju menjawab, tidak. Kemudian Gaitende mengetesnya dengan mengatakan Anju berbohong. Gaitende mengatakan bahwa, polisi sudah mendapat informasi bahwa mereka berdua bertemu. Anju tetap pada pendiriannya, ia mengatakan bahwa tanggal 2, ia pergi ke kota Panji bersama keluarganya untuk menghadiri ceramah suami. Kemudian polisi meminta kepada kepala sekolah agar membuka absensi Anju di tanggal 2. Dan ternyata, tanggal 2 adalah hari Sabtu yang merupakan hari libur nasional, dan tanggal 3 adalah hari Minggu. Kemudian, polisi bergegas akan menemui Vijay di rumahnya. Tapi Vijay sudah mengetahuinya dari kepala sekolah yang tadi menelponnya. Saat diinterogasi, Vijay mengatakan tidak pernah melihat mobil seperti di foto itu, dan tidak mengenal siapa itu Sam. Tapi Gaitende bersikuku bahwa, pernah melihat Vijay memasuki mobil itu saat ia berada di rumah Pak Salvis. Nandini mengatakan, bahwa tanggal 2 mereka tidak ada di rumah. Mendengar hal itu, Gaitende merasa menang. Sebab, polisi belum menyebutkan tanggalnya, tapi Nandini sudah menyebutkannya. Itu artinya, ada sesuatu yang terjadi di tanggal 2 tersebut. Melihat situasi seperti itu, kemudian Vijay menyela pernyataan Gaitende. Ia mengatakan, istrinya ketakutan. Sebab, kepala sekolah sudah menelponnya duluan, dan menceritakan semuanya. Oleh sebab itu, istrinya takut terjadi sesuatu terhadap Anju. Nandini juga tahu dari kepala sekolah, bahwa kasus itu terjadi pada tanggal 2 Oktober. Kemudian, Vijay menyerang balik Gaitende dengan mengatakan, bahwa tuduhan itu hanya karangannya. Sebab, selama ini, Gaitende sangat membencinya. Kemudian, Pak Prabu meminta bukti terkait kepergian mereka di tanggal 2 Oktober. Vijay menunjukkan nota-nota pembelian sewaktu di kota Panji. Padahal, mereka pergi ke Panji tanggal 4 Oktober. Tapi anehnya, di nota itu tertulis tanggal 2 Oktober. Di dalam mobil, Gaitende tetap ngotot bahwa keluarga Vijay adalah pelakunya. Kemudian, mereka memutuskan untuk menemui Mira. Dalam percakapan itu, polisi akan menguji nota-nota pembelian yang diberikan oleh Vijay. Selain itu, Mira meminta agar keluarga Vijay diinterogasi kembali secara terpisah. Keesokan harinya, keluarga Vijay dipanggil untuk diinterogasi di kantor polisi. Mereka diinterogasi di ruangan yang berbeda. Mengetahui hal ini akan terjadi, sebelumnya Vijay sudah melatih anak-anaknya agar memberikan jawaban yang berbeda dengan orang tuanya. Terutama soal waktu, mereka tidak boleh menjawab tepat. Cukup menyebutkan peristiwanya saja. Mengetahui bahwa Vijay ditangkap oleh polisi karena alasan yang tak jelas, keluarga dan teman-teman Vijay mendemo kantor polisi. Wartawan juga sudah mengetahui bahwa keluarga Vijay ditahan karena alasan yang tak jelas. Semua media sudah memberitakan kasus ini. Mira meminta agar orang-orang yang bertemu dengan Vijay di tanggal 2-3 dipanggil untuk diinterogasi. Selain itu, Mira juga meminta petugas hotel, restoran, juga kondektur bis agar diinterogasi juga. Vijay menemui adik iparnya untuk meminta pertolongan pada saatnya nanti. Sebab, Rajesh adalah seorang LSM, maka dari itu, ia diminta pertolongan oleh Vijay.
Di sisi lain, polisi menginterogasi semua orang yang bertemu dengan Vijay pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober. Mereka semua mengatakan bahwa Vijay dan keluarganya memang ke kota Panji pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober. Bahkan, di buku registrasi hotel pun tertulis bahwa Vijay dan keluarganya menginap pada tanggal 2 sampai tanggal 3. Martin juga menceritakan isi ceramah suami yang pernah diceritakan oleh Vijay kepadanya. Kemudian, polisi langsung menelpon Pak Swami. Dan Pak Swami membenarkan isi ceramahnya, sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Vijay kepada Martin. Mira menjadi stres dengan semua ini. Secara insting seorang ibu, Mira memang meyakini bahwa keluarga Vijay lah pelakunya. Tapi kecerdikan Vijay menyulitkan kepolisian untuk membuktikannya. Setelah itu, polisi menginterogasi kernet bis yang membawa penumpang dari Panji ke Pondolin. Kernet itu mengatakan bahwa Vijay memang pulang dari Panji pada tanggal 3 Oktober. Sebagai buktinya, Vijay pernah singgah sebentar di ATM untuk mengambil uang. Dan polisi bisa ngecek langsung CCTV di ATM itu. Mendengar hal itu, kemudian Mira bertanya, kenapa Pak Kernet bisa mengingat Vijay beserta tanggal pulangnya? Sedangkan, penumpang bis di tanggal itu pasti banyak, bukan hanya Vijay saja. Pak Kernet menjawab, bahwa ia diberitahu oleh Vijay, setelah mereka bertemu kembali beberapa hari kemudian. Dari sinilah Mira merasa mendapatkan titik terang. Mira beranggapan bahwa Vijay telah memainkan psikologis orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Vijay menemui mereka kembali, untuk menanamkan di otak mereka, bahwa ia dan mereka pernah bertemu pada tanggal 2 atau tanggal 3 Oktober. Sedangkan isi ceramah suami, Vijay mengetahuinya dari sosial media, yang dibagikan oleh netizen, dan menceritakannya kepada Martin. Dan dibuat seolah-olah, ia menyaksikannya secara langsung. Mira teringat omongan Pak Kernet, bahwa pada tanggal 3, saat Vijay akan pulang dari Panji. Ia singgah sebentar ke ATM untuk mengambil uang. Mira merasa yakin, kalau Vijay mengambil uang bukan pada tanggal 3. Melainkan, pada tanggal 4 atau tanggal 5 Oktober. Oleh sebab itu ia meminta rekaman CCTV pada tanggal 3 Oktober kepada pihak bank. Mira yakin, Vijay tidak akan ada pada tanggal 3 tersebut. Dan setelah CCTV itu diperiksa, ternyata Vijay benar-benar berada di Panji pada tanggal 3. Ayahnya Sam mengatakan, bahwa semua ini sudah berakhir. Vijay terbukti berada di Panji pada tanggal 2, dan pulang pada tanggal 3 sore. Akan tetapi, Mira tetap kukuh pada pendiriannya, bahwa Vijay lah pelakunya. Kemudian, Mira mencoba menerapkan fazel-fazel, dari awal terjadinya peristiwa ini. Mira menyimpulkan, bahwa mobil kuning yang terlihat oleh Gaitende, dibuang oleh Vijay ke danau. Setelah itu, ia pergi sendirian ke Panji. Ia membeli 4 tiket bis, dan 4 tiket nonton. Vijay juga belanja sendirian hanya untuk mendapatkan nota pembelian di tanggal 3 tersebut. Setelah melakukan semuanya sendirian, kemudian ia pulang, tapi sebelum itu ia sengaja mampir dulu ke ATM, hanya untuk meninggalkan jejak rekaman CCTV, di tanggal 3. Dan keesokan harinya di tanggal 4, Vijay membawa keluarganya ke Panji. Ia mengulangi semua yang kemarin dilakukannya. Dan ketika ia mengisi buku registrasi hotel, ia menuliskan nama orang lain. Dan ketika petugas mengantar anak dan istrinya, ia membuka kembali buku itu, dan menuliskan namanya di lembaran tanggal 2. Dan ketika di dalam bis, ia berpura-pura untuk mampir sebentar ke ATM. Padahal ia tak melakukannya, hal itu ia lakukan, agar kernet bis mengingatnya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali lagi ke Panji, hanya untuk menemui orang-orang yang waktu itu bertemu dengannya. Ia menyapa orang-orang itu, dan mengatakan bahwa mereka pernah bertemu pada tanggal 2 atau tanggal 3 Oktober lalu. Vijay benar-benar cerdik. Ia berhasil mengelabui semua institut kepolisian. Vijay pernah mengatakan bahwa setelah dari Panji, anak-anaknya dibawa ke dokter karena mengalami sakit ringan. Mira bisa saja menyelidiki hal itu. Tapi Mira yakin, Vijay sudah merancangnya. Sekarang sudah tidak ada cara lain, selain memaksa mereka agar mengakui perbuatannya, bila perlu menggunakan kekerasan. Keesokan harinya, Vijay dan anak istrinya dijemput paksa oleh polisi. Rajesh yang melihat itu melakukan tugasnya, seperti apa yang pernah diamanatkan oleh Vijay. Rupanya Vijay sudah memprediksi kejadian ini jauh-jauh hari. Oleh sebab itu, ia menitipkan nomor-nomor media agar dihubungi oleh Rajesh, dan mengatakan bahwa, polisi telah melakukan kekerasan kepada keluarganya, atas tuduhan yang tak jelas. Meskipun disiksa, Vijay dan anak istrinya tetap teguh pada pendirian. Polisi baru menghentikan penyiksaan, setelah Alex yang merupakan teman dekatnya Sam datang. Alex adalah orang yang terakhir menelpon Sam, tapi Alex tidak mengetahui di mana Sam saat itu berada.
Mira meminta agar Alex menceritakan tentang Sam dan Anju. Dan akhirnya, Alex pun menceritakannya. Mira menjadi lemas mengetahui kelakuan buruk anaknya. Tapi meski begitu, sebagai seorang ibu ia tetap mengharapkan Sam untuk pulang. Hingga akhirnya ia berdiri lagi dan bertanya kembali kepada Vijay. Vijay tetap teguh pada pendirian. Hingga Mira menyerahkan semuanya kepada Gaitende. Gaitende boleh melakukan apapun, agar mereka mau mengatakannya. Gaitende melakukan kekerasan kepada Vijay dan keluarganya. Tapi meskipun disiksa, mereka tetap teguh pada pendirian. Gaitende berinisiatif memaksa Anu yang masih anak-anak, tapi Anu juga tetap tak mau mengaku. Kemudian, Vijay, Anju, dan Nandini dikeluarkan. Sebab, Anu tidak akan mau mengatakannya jika masih ada ayah dan ibunya. Di luar ruangan, Nandini yang merasa kasihan kepada Anu, berniat akan mengatakannya, tapi Vijay melarangnya. Vijay mengatakan, kita sudah menderita sejauh ini, maka dari itu kita harus mempertahankannya. Lagi pula aku sudah berjanji akan melindungi kalian, agar tidak masuk ke dalam penjara. Mira dimarahi oleh suaminya. Sebab, Gaitende sudah melampaui batas, ia juga mengatakan kalau mereka sudah melanggar hukum. Gaitende juga disinggung dengan tuduhannya yang bisa saja salah. Mendengar hal itu, Gaitende semakin marah dan menamparkan Anu. Anu mengatakan, bahwa Sam dikubur di halaman rumahnya. Polisi langsung bergegas ke rumah Vijay dan menggali kuburannya Sam. Rajesh yang diperintahkan oleh Vijay, sudah melakukan tugasnya. Ia mengumpulkan semua wartawan dan masyarakat. Rajesh mengatakan bahwa Vijay dan keluarganya difitnah oleh polisi yang bernama Gaitende yang selama ini membencinya. Setelah kuburan digali, terlihat sesuatu di dalam karung, disertai bau yang menyengat. Setelah karung itu diangkat, ternyata kuburan itu adalah kuburan anjing. Vijay mengatakan kepada Rajesh dan masyarakat, bahwa polisi telah memfitnah keluarganya. Bahkan, anaknya yang masih kanak-kanak pun disiksanya. Masyarakat yang marah, menerobos pagar, dan langsung menghakimi polisi. Berita itu telah menyebar di semua media. Demonstrasi yang menuntut agar semua kepolisian yang terlibat dipecat, terjadi di mana-mana. Dan akhirnya, Gaitende diberhentikan dengan tidak hormat. Pak Prabu dipindah tugaskan. Dan Mira dicutikan dalam jangka waktu yang lama. Kepolisian dilarang melakukan penyelidikan apapun terhadap keluarga Vijay, jika tidak mendapat izin langsung dari pengadilan. Nandini mengatakan bahwa, keluarga Mira telah hancur disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Vijay yang mendengar itu menjawab, tidak ada benar dan salah dalam peristiwa ini. Jika posisinya dibalik, maka kita pun akan melakukan hal yang sama. Sebab, keluarga adalah nomor satu. Sedangkan, benar dan salah adalah nomor berikutnya. Nandini juga bertanya, kapan dan di mana Vijay memindahkan mayat Sam. Vijay menceritakan kapan ia memindahkannya, namun ia tak mengatakan kemana mayat Sam dipindahkan. Sebab, dari awal ia sudah memprediksi, kalau suatu saat, bakal ada yang tidak kuat, dan pada akhirnya mengatakan di mana Sam dikuburkan. Polisi datang lagi menjemput Vijay. Kali ini bukan untuk diinterogasi. Namun kedua orang tua Sam yang akan berangkat ke London, menginginkan bertemu dulu dengan Vijay. Orang tua Sam mengakui kelakuan buruk anaknya. Tapi meskipun begitu, mereka tetap mengharapkan anaknya untuk pulang. Oleh sebab itu, sebelum berangkat ke London, mereka meminta Vijay untuk menceritakan semuanya. Vijay tetap diam dan teguh pada pendiriannya. Hingga akhirnya, mereka meminta maaf dan beranjak pergi. Ketika mereka baru saja melangkah, Vijay juga meminta maaf kepada mereka. Vijay tidak mengatakan apapun tentang Sam. Vijay hanya menceritakan tentang keluarga kecilnya yang hidup damai dan bahagia. Hingga suatu saat, ada tamu tak diundang mendatangi rumahnya. Tamu itu hendak mengusik kedamaian keluarga kami. Kami sudah berusaha memohon dan berlutut, agar ia menghentikannya. Tapi ia tetap memaksakan kejahatannya. Hingga suatu insiden terjadi, dengan tidak disengaja, kami membuat tamu itu pulang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Keesokan harinya, Vijay dipanggil oleh polisi untuk menandatangani surat pembebasan keluarganya. Polisi pengganti Pak Prabu, mengatakan, kamu pasti banggakan, karena telah membodohi semua institut kepolisian. Ia juga mengatakan bahwa suatu saat, mayat Sam akan ditemukan, dan di saat itulah Vijay tidak akan mendapatkan perlindungan. Vijay yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata, saya sangat menghormati semua kepolisian.
Saya percaya dan yakin, bahwa polisi dan kantor polisi yang baru, akan selalu melindungi keluarga saya. Sambil berlalu meninggalkan kantor polisi, ia mengingat kata-kata yang ia ucapkan tadi. Kantor polisi yang baru akan selalu melindungi keluarganya. Ia juga mengingat ucapan Rane yang mengatakan bahwa, esok pagi ia akan memasang keramik di kantor polisi baru itu. Dan ternyata, tak ada yang mengetahui di mana mayat Sam dikuburkan. Ini adalah rahasia Vijay seorang diri.